Tim ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Dan salah satu cara untuk membuat masyarakat itu nggak main politik uang itu ada dua. Satu, partai politiknya harus berbenah, pilih kader terbaik yang memang sesuai dengan kompetensi, yang memang dia punya pengalaman yang panjang, dan masyarakatnya juga dididik. Kalau misalnya partai politik ikut menyuburkan politik uang, ya ini mah ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat cuma menerima masalah yang dikasih oleh elit. Tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang namanya Joko Widodo, nggak akan ada yang namanya Ridwan Kamil, nggak akan ada yang namanya Ganjar Pranowo, nggak akan ada yang namanya Hovifah, nggak akan ada yang namanya lain sebagainya. Jangan sampai kita malah mundur kembali ke arah Orde Baru, dan Pak Presiden ke-8 lah yang kita sebut sebagai literally Little Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wacana pilkada akan dihapus, kepala daerah dipilih DPR ya. Jadi usulan ini disampaikan kemarin oleh Prabowo di saat HUT Golkar ke-60 ya di Bogor. Jadi banyak pengamat menilai bahwa ada agenda besar ya di balik usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Kalau pilkada melalui DPR ini dibiarkan ya, bisa menjalar, jangan-jangan Presiden Prabowo pun sebenarnya juga mau mengembalikan pemilihan presiden oleh MPR, bukan lagi langsung oleh rakyat ya. Jadi bisa saja memang kita kembali ke Orde Baru. Jadi sebenarnya pemilihan kepala daerah secara langsung maupun kepala negara secara langsung itu adalah buah dari reformasi. Itulah cita-cita reformasi kita yang melahirkan pemilihan kepala daerah maupun kepala negara secara langsung. Nah, Prabowo malah mengusulkan pemilihan kepala daerah ya langsung oleh DPRD. Jadi inilah kemunduran demokrasi. Jadi untuk apa ada reformasi kemarin ya? Dengan alasan masalah anggaran lagi. Padahal pemilu itu cuma dilaksanakan 5 tahun sekali. Yang harus diperbaiki justru ya partainya. Harus orang-orang yang kompeten di bidangnya. Bukan masalah anggaran yang begitu besar ya. Jika masalah anggaran ini bisa saja elit-elit partai juga ya akan memainkan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, menurut Adi Praitno, yang bikin mahal pilkada adalah elit. Mereka yang borong partai pakai mahar, bagi-bagi uang, kerudung, sembako, beras, gula, bansos, dan lain-lain. Jadi mereka pula yang bikin aturan dan anggarannya selangit. Rakyat tidak tahu apa-apa, jangan korbankan pesta rakyat. Secara demokratik, bahwa hari ini misalnya ada evaluasi, ya. Bahwa hari ini ada fenomena politik uang yang cukup masif dan cukup brutal, iya. Tapi bukan berarti kepala daerah itu harus dikembalikan kepada DPRD. Yang perlu dievaluasi, yang perlu dilakukan refleksi adalah partai-partai politik. Jangan lagi partai politik membiarkan para calon, para kontestan yang diusung menggunakan uang untuk menang. Kalau partai bersetuju dalam konteks itu, saya kira politik berbiaya mahal di kita itu bisa dihilangkan. Dan menurut pakar hukum tata negara yaitu Ferry Amsari mengatakan ada 3 kealpaan fatal Prabowo soal pilkada via DPRD. Satu, katanya pilkada dievaluasi tetapi kok sudah disimpulkan saja harus ke DPRD. Pilih parlemen bahkan serentak dibela oleh menteri-menteri dan pendukungnya. Sekali ini pula perlu dievaluasi tapi kesimpulan sudah didapat. Sumber referensinya Bahlil. Jadi maksud Ferry Amsari ya, tanpa ada evaluasi Prabowo langsung menyimpulkan bahwa pilkada lebih baik dilakukan dan dipilih oleh DPRD. Jadi bisa saja ini adalah bisikan dari Bahlil ya. Dan juga Ferry Amsari mengatakan negara-negara yang dicontohkan Prabowo tak sesuai dengan sistem pemerintahan. Malaysia itu parlementer, eksekutif bercampur dengan parlemen, jadi pasti otomatis dipilih parlemen berdasarkan mayoritas pilihan rakyat. Jadi kata Ferry Amsari ya, memang Prabowo sempat menyinggung bahwa menyontohkan pilkada seperti negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Jadi menurut Ferry Amsari sangat berbeda karena Malaysia itu parlementer dan eksekutifnya bercampur dengan parlemen. Jadi secara otomatis dipilih parlemen berdasarkan mayoritas pilihan rakyat. Tidak bisa disamakan ya dengan negara tetangga menurut Ferry Amsari. Jadi kalau alasan Prabowo masalah efisiensi anggaran sehingga pilkada pun harus dipilih oleh DPRD ini tidak masuk akal. Karena yang membuat
anggaran adalah elit-elit partai. Sebenarnya bisa dievaluasi kenapa anggaran begitu besar. Seperti yang pernah saya singgung juga dan disinggung oleh netizen, kenapa pilkada tidak dibuat secara e-voting, justru akan meminimalisir dan mengefisiensi anggaran ya. Kenapa harus masih secara konvensional gitu? Pasti banyak hal yang bisa diefisiensi. Sebenarnya tergantung dari elit-elit partai. Sebenarnya ini adalah bagian dari rencana dari elit-elit partai atau koalisi Kim Plus bagaimana bisa memenangkan calon-calon ya yang mereka kehendak. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen ya terhadap yaitu keinginan Prabowo membuat pilkada ini dipilih oleh DPRD. Kan mulai keluar lagi ide-ide anehnya. Ini bercandaan kita selama ini yang bilang, ayo jangan lupa nyoblos, jangan golput, karena bisa jadi ini nyoblos terakhir kita, pemilu terakhir kita. Nah ini statement Prabowo menuju kenyataan bercandaan itu. Wah kacau. Gini, kalau kita misalnya ngebahas soal kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, persis kayak zaman Orde Baru dipilihnya oleh Presiden dan juga DPRD, artinya kita kembali kepada kemunduran. Artinya capek-capek reformasi, mahal-mahal harga darah reformasi, semuanya jadi sia-sia. Apa argumen yang mau dipakai kepala daerah dipilih DPRD? Satu doang kan, biaya politik yang tinggi. Dan biaya politik tinggi itu nggak bisa dong disimpulin serta-merta hanya karena pemilihannya melibatkan rakyat. Jangan lupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang salah satunya menyoal kepala daerah boleh dipilih langsung oleh rakyat, itu awalnya kan muncul karena ada yang namanya kandidasi buying, atau dulu para calon kepala daerah ini banyak nyogok anggota-anggota DPRD supaya dia bisa jadi kepala daerah. Ada asal muasalnya, tetap kan ada biaya politik juga dan ilegal juga. Itu mah lebih ke memindahkan politik uang yang tadinya terbuka buat publik, masalahnya terbuka buat publik, jadi tertutup di ruang-ruang rapat anggota dewan. Ini kan kemunduran demokrasi, ini tidak akuntabel, ini tertutup, tidak transparan. Dan Pak Prabowo juga aneh ngomongin soal biaya politik tinggi di pilkada, sedangkan dia sendiri menggunakan kabinet yang super gemuk, ya anggarannya juga mahal, kan kontradiktif. Dan lebih baik lah kalau mau ngomongin soal biaya politik yang tinggi, itu KPU yang pakai pesawat jet, yang pakai apartemen, jangan dipakai lagi. Dan salah satu cara untuk membuat masyarakat itu nggak main politik uang itu ada dua. Satu, partai politiknya harus berbenah, pilih kader terbaik yang memang sesuai dengan kompetensi, yang memang dia punya pengalaman yang panjang, dan masyarakatnya juga dididik. Kalau misalnya partai politik ikut menyuburkan politik uang, ya ini mah ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat cuma menerima masalah yang dikasih oleh elit. Tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD, karena kalau ini terjadi nggak akan ada yang namanya Joko Widodo, nggak akan ada yang namanya Ridwan Kamil, nggak akan ada yang namanya Ganjar Pranowo, nggak akan ada yang namanya Hovifah, nggak akan ada yang namanya lain sebagainya. Jangan sampai kita malah mundur kembali ke arah Orde Baru dan Pak Presiden ke-8 lah yang kita sebut sebagai literally Little Soeharto. Langsung soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu nih logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Soal bagaimana menurunkan biaya pilkada masih sangat banyak ya cara untuk melakukan itu. Pertanyaannya sekarang sebenarnya seberapa jauh pemerintah ya betul-betul ingin membuat pilkada itu tidak ugal-ugalan seperti pemilu-pemilu yang terakhir ini. Ya, itu aja. Kalau partai itu membumi, mengakar, nggak akan ada pemilihan umum yang berbiaya mahal.
Tapi partai-partai yang tidak mengakar kepada rakyat tentu akan berusaha mencari jalan pintas untuk memenangkan kontestasi pemilu. Saya kira itu ya jawabannya. Sikap resmi partai nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, ya, baru kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam. Tetapi bahkan kita sendiri sedang melakukan kajian terhadap pilkada asimetris, di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung, misalnya, itu kan ada berbagai kajian dan teori yang bisa dipakai untuk menentukan itu. Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat, serahkan itu kepada rakyat untuk memilih secara bijak. Ya, yang perlu bijak itu. Halo, ada pernyataan dari Pak Prabowo Subianto nih yang melempar wacana agar kepala daerah dipilih oleh DPRD untuk efisiensi dana. Ya, gagasan ini dia sampaikan ketika menghadiri puncak HUT Golkar di Sentul, Bogor hari Kamis malam yang lalu. Ya, sepertinya ya menurut Pak Prabowo nih, biaya politik pilkada ini terlalu mahal dan ini juga dirasakan juga kok oleh semua partai politik, begitu kata beliau. Ya, sepertinya memang kembali Pak Prabowo bersama Kim Plus berusaha entahlah seperti ingin merusak demokrasi di Indonesia ini. Ya, mungkin setelah kemarin gagal menciptakan kota-kota kosong ya di pilkada gitu, maka Pak Prabowo ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Dan ini artinya rakyat ya nggak akan bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti Ahok, misalnya Anies, Ganjar, Risma, gitu, Pram, yang nantinya mungkin yang ada hanya pemimpin-pemimpin yang mau nurut sama mereka, pemimpin boneka yang hanya mau menuruti kemauan dari ya mereka-mereka ini, bukan kemauan dari rakyat. Nah, nantinya para kepala daerah, calon kepala daerah ini tidak akan lagi mencari simpati rakyat, tapi simpati partai politik. Dan ujung-ujungnya bansos yang harus mereka berikan, amplop yang akan mereka berikan pasti akan jauh lebih besar sih. Dan saya rasa ini justru malah tidak akan menyelesaikan masalah, tapi ya malah akan menambah masalah. Ya tapi kalau memang cuma mengenai dana ya alasannya karena uang gitu, money politik ya, maka harusnya aturannya lah yang diperketat, Bawaslu-nya diperkuat. Aturan pilkada dilarang menggunakan bansos, amplop, lalu alat peraga yang berlebihan, lalu jika ada pelanggaran hukuman ditegakkan, Bawaslu-nya diperkuat, KPU-nya yang jelas. Ya, perbanyak debat, diperpanjang semua debat di stasiun TV biar rakyat tetap memilih dengan alasan kualitas, bukan malah merusak hak rakyat untuk memilih langsung pemimpinnya. Kalau kita perhatikan ya, wacana ini pertama kali sudah digulirkan Gerindra sejak tahun 2018 di DPRD, namun gagal ya karena tidak disetujui DPRD DKI. Dan tampaknya kemungkinan ini semakin besar ya setelah hampir semua parpol masuk ke Kim Plus sekarang ini. Dan sekarang digulirkan secara nasional. Ya, sepertinya kita harus benar-benar mengucapkan selamat tinggal demokrasi dan selamat datang New Orba. Salam. Pak Prabowo, yang bikin ongkos demokrasi mahal itu adalah karena pemilu tidak dijalankan dengan prinsip kejujuran. Ini problemnya. Yang kedua, kenapa mahal? Karena ada politik uang. Nah, kalau semuanya itu masih tetap berjalan ya pasti ongkos demokrasi mahal. Yang disalahkan apa? Demokrasinya. Ini pelaku-pelaku demokrasi ini loh, partai politik salah satunya loh, tidak konsisten untuk bagaimana menjaga agar proses demokrasi itu tidak diintervensi dengan uang. Bayangkan, kenapa bisa mahal? Ya karena partai politik misalnya harus membayar saksi di TPS. Kenapa harus membayar saksi? Ya karena prosesnya dianggap tidak jujur gitu. Ada yang ngakalin, ada yang melakukan penipuan dan sebagainya. Nah kalau prosesnya aja tidak jujur dan tidak terbuka, ya gimana mau nggak mahal gitu ya. Kemudian yang lain juga ya, politik uang. Partai politik melakukan mobilisasi masyarakat ya, menyogok masyarakat untuk memilih
calon-calon mereka gitu. Kenapa sih nggak dibiarkan saja masyarakat itu memilih dengan hati nurani mereka, dan mereka cukup diberikan pendidikan bagaimana latar belakang calon-calon pemimpin ini, latar belakang pendidikan, latar belakang karya, latar belakang bagaimana perjuangan dia untuk betul-betul memperjuangkan masyarakat, latar belakang memahami tentang kebangsaan ini seperti apa, latar belakang pemerintahan dan yang lain-lain. Jadi nggak sembarangan orang itu kemudian menjadi calon pemimpin negeri ini. Anak baru kemarin bisa mendapatkan kemenangan itu kan karena apa ya? Karena ada politik uang. Yang lain adalah tentu menjadi mahal, Pak. Kenapa? Ya karena ada mobilisasi yang namanya serangan fajar. Udahlah, kita nggak usah nutup-nutupi lah. Itu memang terjadi gitu ya. Jadi kalau mau ongkosnya murah, maka mekanisme pemilunya itu diberesin. Mekanisme pemilunya diberesin agar apa? Agar pemilu menjadi murah. Edukasi pendidikan politiknya itu dikuatkan agar masyarakat betul-betul bisa memilih dengan yang benar. Nah, jangan kemudian jawabannya adalah mengembalikan pemilihan kepada DPR. Iya, kalau DPR-nya itu benar, maksudnya DPR-nya itu punya wawasan yang tinggi, DPR-nya itu betul-betul memikirkan kebangsaan kita. Nah, kalau misalnya DPR-nya didominasi oleh orang-orang tertentu dan mereka belum tentu memikirkan kepentingan rakyat, tapi banyak DPR juga mementingkan kepentingan sesaat, ya maka akan susah dong kita bisa mendapatkan pemimpin daerah yang optimal. Jadi tolong dikembalikan kepada esensi berdemokrasi, bukan menghancurkan demokrasi. Iya, saudara, apa yang saya takutkan akan terjadi ketika Prabowo Subianto menjadi presiden mulai terlihat ya. Salah satunya adalah bahwa Prabowo itu adalah seorang pemimpin yang memiliki gen diktator ya. Walaupun saya mendukung beliau, dan apa yang saya takutkan ini sudah terlihat ya. Ketika di hari ulang tahun Golkar, dia menyarankan ke semua partai ketua umum agar menghentikan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dikembalikan ke DPR atau DPRD kabupaten kota ya. Ini adalah langkah mundur, teman-teman ya. Saya dan kawan-kawan Eksponen 98 berdarah-darah mengorbankan segalanya untuk sebuah reformasi politik. Dan seorang presiden bernama Prabowo Subianto ingin mengembalikan apa yang telah diperjuangkan oleh mahasiswa dan masyarakat di tahun 98. Ya. Ini adalah kebijakan dari seorang diktator ya. Ini yang saya takutkan sebenarnya ya. Prabowo itu punya gen, punya DNA diktator ya. Jadi untuk teman-teman angkatan 98, yuk kita bersuara memperingatkan Prabowo agar jangan mengambil langkah ini. Ya, ini langkah mundur ya. Cukuplah mertua kamu ya. Soeharto yang menjadi diktator, jangan menjadi diktator negeri ini ya. Kecuali jika Anda ingin merasakan akibatnya. Anda jangan terlalu sombong, oh saya punya banyak dukungan. Oh tidak, jika rakyat sudah berbicara, dia bisa menyeret kamu dari kursi kepresidenan ya. Jadi jangan macam-macam lah. Kamu jadilah presiden Indonesia yang baik, tidak perlu mengeluarkan ide-ide yang merusak akal sehat ya. Nah, mulai PAN nih, besok-besok Gerindra, besok Golkar, bisa jadi kan? Ini apakah suara rakyat tidak diperlukan lagi?
iya ini bukan persoalan mahal atau murah, tapi masa kita harus tidak sekedar flashback tapi harus mengadut sistem yang lama lagi, harus ada reformasi lah. Sudahlah. Tim ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari. Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai.